Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada satu-satunya zat yang berhak disembah, yang berhak diagungkan dan disucikan, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Dialah sang penguasa dan pencipta alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dengan ihsan sampai datangnya hari kebangkitan. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami sebagai khatib menasihatkan untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melazimi dengan mengamalkan amal-amal shalih dan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan perihal perlindungan dari 4 keburukan. Di antara doa yang sering dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr adalah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 keburukan. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. A'udzu bika min haula'il arba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Wa min nafsi la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min ilmin la yanfa, dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzu bika min haula'il arba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 keburukan ini. Pada doa di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Keempat perkara ini yang wajib dijauhi oleh setiap muslim
karena darinya akan lahir berbagai macam keburukan dan kerusakan dari 4 perkara tersebut. Yang pertama tadi, berlindung dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk kepada Allah. Hati di dalam tubuh kita ini ibarat raja. Kemana tubuh bergerak dan kaki melangkah itu bergantung kepada iradah hati kita. Kita pengen ke seberang, tentu ada berentas di dalam hati kita pengen pergi ke sana. Maka yang menjalankan semua itu prajuritnya adalah anggota tubuh yang lainnya, dan hati tadi adalah sebagai rajanya. Apabila hati kita baik, maka tubuh akan diarahkan kepada hal yang baik. Namun jika hatinya jahat, maka tubuh pun akan mengikutinya. Dan alhamdulillah, hati kita memiliki hati yang baik. Terbukti dengan adanya kita di masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid, itu pertanda bahwa hati kita sedang baik-baik saja. Nabi SAW menyadari betapa sentralnya fungsi hati. Oleh karena itu, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari hati yang tidak merasakan khusyuk, yakni kondisi ketika hati kita tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah dan bermunajat kepadanya. Baca Quran, sholat akan terasa biasa-biasa saja. Menghadiri sholat Jumat akan terasa biasa-biasa saja apabila hati kita tidak khusyuk kepada Allah. Di dalam masjid, apabila hati kita tidak baik-baik saja, maka kita tidak akan merasakan ketenangan, khusyuk tatkala menghadiri sholat Jumat. Betapa pentingnya doa ini, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci, kata Allah. Kemudian penyebab hati menjadi keras adalah karena terlalu banyak noda-noda dosa yang menempel di dalam hati kita, sehingga cahaya iman, cahaya hidayah itu sulit menyusup ke dalam hati kita. Benarlah apa yang pernah dipesankan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Law dhaharat qulubina ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih dari noda-noda dosa, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Qur'an. Kita tidak akan pernah bosan dari kalamillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa daya, baru 1 lembar kita baca Quran, rasanya hati kita sudah menolak untuk melanjutkan. Baru baca 1 baris, kita sudah mengantuk. Sejatinya bukan kitanya yang sedang lelah, tapi hati kita yang sedang sakit. Hati kita tidak bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Benarlah perkataan tadi, law taharat qulubina ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini suci, maka gak akan pernah kenyang, gak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Maka cara membersihkan hati yang kotor itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dan amal shalih, serta menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah berlindung dari doa yang tidak didengar. Apakah mungkin Allah tidak mendengar? Padahal Allah di dalam Asmaul Husna, beliau Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar hamba-hambanya, bahkan apabila ucapan itu ada di dalam hati kita. Mungkin antara kita tidak tahu apa yang sedang dibisikkan, apa yang sedang dibicarakan di dalam hati kita saat ini. Tetapi Allah As-Sami', yang dengan kekuasaannya mampu mendengar rintihan hati kita. Bukan hanya terucap dari lisan, apa yang terbetik di dalam hati kita
Allah pun akan mendengar dan mengetahuinya. Lalu apa maksud dari doa tersebut? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa bahwa berlindungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa yang tidak didengar, maksudnya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara sebab suatu doa tidak dikabulkan adalah doa tersebut mengandung dosa atau memotong silaturahim. Kita berdoa kepada Allah, tapi doanya memuja kebencian kepada orang lain, maka itu tidak akan didengar dan tidak akan dikabulkan. Atau doa dari orang yang masih memakan harta haram. Ada hadis yang sampai kepada kita, ya Allah, ya Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah dikabulkan karena makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, segalanya dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa orang tersebut? Sebagaimana yang tadi disampaikan itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya, yang tadi meminta pertolongan kepada Allah. Makanannya, minumannya, bajunya yang dipakai ternyata tumbuh dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya ketika menerangkan makna dari nafsu yang tidak pernah puas, ia berkata, wa isti'adatu minal hirsi wa tama'i wa syarrihi wa ta'alluqin nafsi bil amalil ba'idah. Ini adalah doa meminta perlindungan dari sifat rakus, meminta perlindungan dari sifat tamak, jahat, dan keterikatan nafsu pada angan-angan yang jauh. Dan tidak mengherankan apabila seseorang memiliki sifat ini, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nafsunya senantiasa meminta lebih, menuntut lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga rasa syukurnya itu tidak pernah ada, karena nafsunya tidak pernah merasa puas. Dengan demikian, tidak jarang menjadikan pemiliknya menjadi rakus, tamak, dan berperilaku yang tidak baik. Karena tadi dia memiliki nafsu yang tidak pernah puas. Nabi SAW mengingatkan, manhumani la yasba'an. Ada dua orang yang tidak pernah merasakan puas. Talibul ilmin wa talibud dunya. Yang pertama kata Rasulullah adalah penuntut ilmu agama. Dia tidak akan pernah puas karena dia terus mempelajari, terus belajar. Dan yang kedua adalah para pencari dunia, maka mereka tidak akan puas. Hadis ini disampaikan oleh Al-Hakim, kemudian disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua macam. Yang pertama tidak bermanfaat seperti zatnya, seperti misalkan ilmu sihir, perdukunan, ilmu meramal. Semua ini adalah ilmu yang tidak membawa manfaat sedikit pun, justru membawa mudarat kepada pemiliknya dan orang lain. Pada seorang muslim itu, dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya, termasuk dalam ilmu. Apabila ilmu itu tidak bermanfaat di dunia, terlebih lagi di akhirat, maka dia tinggalkan. Apabila ilmu itu ternyata membawa kepada dosa, justru akan dia tinggalkan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu secara zatnya bermanfaat, seperti ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ilmu ini berasal dari Al-Quran dan hadis, namun pemiliknya tidak mengamalkan atau menyelisihi apa yang telah dipelajari,
atau niat mencari ilmu bukan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bermanfaat dari Allah dan Rasulnya, tetapi tidak menjadi ilmu yang bermanfaat apabila tidak ia amalkan, apabila tidak dia ajarkan sama sekali. Maka apabila kita sudah menuntut ilmu, kita memiliki banyak ilmu, tapi gak pernah kita ajarkan, maka koreksi diri kita, apakah ilmu kita ini tidak bermanfaat di sisi Allah? Maka berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannam." Kata Rasulullah, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau menebat orang-orang yang bodoh, atau agar menarik perhatian orang lain kepadanya, ingin dianggap alim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ada sebuah hadis tentang ahli Quran datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Betulkah engkau menuntut ilmu, engkau membaca Quran, mempelajari Quran karenaku?" "Betul ya Allah, itu semua aku lakukan karena engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu, engkau mengajari Quran, mempelajari Al-Quran hanya karena pengen disebut orang yang pintar, hanya karena pengen disebut sebagai ahli Quran, orang yang alim. Maka silakan masuk ke dalam neraka." Nauzubillah. Yang kita lihat di dunia, alim tapi ternyata hatinya tidak bersih, hatinya bukan karena Allah, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pada kali ini, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak pernah didengar, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari nafsu, dari diri yang tidak pernah puas terhadap nafsu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Doa yang sudah kita dengar tadi itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, meminta kepada kita 4 hal. Yang jangan sampai 4 hal ini kita lupakan begitu saja. Karena kalau 4 hal ini tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Beribadah setiap hari tapi tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya. Karena kita tidak pernah menganggap ibadah itu penting, sehingga sholatnya tidak khusyuk, baca Qur'annya tidak khusyuk, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak dirasakan manis di dalam hati kita. Karena ibadah sebanyak apapun, ibadah sebagus apapun, apabila hati kita kotor, maka tidak akan terasa nikmat, tidak akan terasa manis. Tapi apabila hati kita bersih, hati kita jauh dari dosa-dosa, maka amalan sedikit pun akan terasa bermakna di sisi Allah dan akan terasa manis, tidak akan pernah bosan kita melakukannya. Contohnya membaca Quran sehari 1 juz tidak akan terasa kalau hati kitanya merasakan kenikmatan. 1 jam gak kerasa. Tapi kalau hati kitanya tidak bersih,
hati kitanya selalu bosan, maka 1 menit saja terasa seperti 10 menit. Na'udzubillah. Dan kita pun tadi meminta kepada Allah agar doa-doa yang kita panjatkan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita berdoa sudah berhari-hari, berdoa sudah bertahun-tahun, tapi ya Allah, kenapa tidak pernah dikabulkan? Maka ujian hati kita husnudzon kepada Allah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan ini belum dikabulkan di dunia, tapi kelak akan Allah ganti di akhirat. Atau bisa jadi apa yang kita panjatkan itu diganti dengan yang lebih baik. Kita dihindarkan dari apa yang kita inginkan, kita menganggap itu baik, ternyata di sisi Allah itu tidak baik. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Apa yang kita panjatkan belum dikabulkan, kita berhusnudzon saja. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan kita berlindung kepada Allah agar diri kita ini tidak ramah, tidak takut terhadap urusan dunia. Ya. Dalam hal duniawi, semangat boleh, istiqomah, semangat berjuang di dalam dunia itu perlu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, sukses di dunia, ya silakan kejar, tapi dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kesuksesan di akhirat, silakan kejar, itu lebih baik, itu juga harus dengan ilmu. Jangan sampai kita fokus ke akhirat tapi dunia kita lupakan. Itu tidak baik. Atau kita terlalu fokus di dunia, rakus di dunia, akhirat tidak kita sentuh sama sekali. Maka orang yang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Fawailul, kata Allah tadi. Maka celakalah orang tersebut. Dan yang ketiga, kita berlindung, yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berpuluh-puluh tahun kita menuntut ilmu, tapi rasanya tidak ada bekas di dalam diri kita. Sama seperti kita belum menuntut ilmu, atau enggak ada manfaat untuk orang lain, enggak ada yang bisa kasih kepada orang lain. Padahal kita sudah menuntut ilmu, kita ada ilmunya. Jangan-jangan Allah tidak ridho sama kita. Jangan-jangan niat kitanya salah, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat untuk sekitar. Maka marilah di hari Jumat yang mulia ini kita introspeksi bersama, kita muhasabah diri kita. Sudahkah hati kita khusyuk ketika bertemu dengan Allah? Sejatinya salat ini adalah pertemuan kita dengan Allah. Jangan sampai ketika kita salat kita menganggap biasa saja atau rutinitas sehari-hari. Atau misalkan salat Jumat kita jadikan rutinitas pekanan. Karena sesuatu hal yang berulang itu tidak akan terasa nikmat biasanya. Maka perlu kita latih kembali, kita diayah kembali bahwasanya kita datangnya ke sini bukan untuk memenuhi kewajiban saja, tapi datangnya kita ke sini kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang khusyuk, yang dengan itu Allah akan menilai amalan-amalan kita. Barakallahu li wa lakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum.